Kenapa sekolah teologi jauh-jauh? Ya paling itu yang aku akan obrolin ya kali ini ya. Kan sekolah teologi, kan aku kalau misalnya kalian tahu ngikutin IG atau video sebelumnya, kan lagi studi. Nah, dulu waktu S1 sarjana aku studi teologi di satu kampus teologi di Malang, Seminari Alkitab Asia Tenggara atau Southeast Asia Bible Seminary. Nah, terus habis itu kan sekarang lanjut nih, graduate studies untuk teologi. Pertanyaannya adalah, ngapain jauh-jauh gitu? Ngapain sekolah teologi sampai ke Boston gitu. Nah, aku akan sharingin alasan kenapa aku memilih kampus-kampus yang aku daftar. Tapi pertama, ini aku lagi di cafe, lagi nungguin ada temen dari Connecticut akan datang jam 4. Ini masih jam 2-an. Terus ini lagi di cafe namanya George Howell. Asik tempatnya, lokasinya persis di sebelah Boston Common. Boston Common itu kayak tamannya Boston yang biasa orang pergi untuk main bawa anjing gitu. Itu kayak taman besar. Kalau misalnya di New York itu kayak Central Park gitu. Tapi Boston Common ini ukurannya lebih kecil gitu, lebih seperti taman ya. Kalau Central Park kan udah kayak hutan. Nah, deket Boston Common ini juga ada satu gereja namanya Park Street Church. Itu salah satu gereja evangelical di sana yang sempat ada tokoh-tokoh besar evangelical Amerika yang mimpin di sana. Nah, aku kadang-kadang gereja sana, tapi tadi gereja di daerah agak jauh dari sini, daerah Boston College, itu namanya Saint Ignatius Church gitu ya. Nah, sekarang aku kesini, tadi rencananya mau skate, tapi skate gratisan kan, tapi ternyata tiketnya nggak ada, harus sampai jam 6 malam baru ya udah ngopi aja sambil nyicil tugas. Minggu nyicil tugas. Ya tapi memang gitulah. Minggu nyicil tugas mau nggak mau kalau ada waktu-waktu dikit-dikit kan. Nah, intinya aku sekarang mau jelasin kenapa sekolah teologi harus jauh-jauh gitu. Kenapa nggak di Indonesia aja? Kenapa nggak di kampus yang lama misalnya, tempat sekolah dulu gitu? Apakah harus gitu? Nah, ini yang pertama adalah tidak harus. Ya jelas nggak harus sekolah teologi itu jauh-jauh, atau nggak harus sekolah teologi itu ke luar negeri, atau nggak harus sekolah teologi itu ke Boston misalnya, nggak harus. Alasanku pribadi kenapa melakukan itu adalah karena ketika aku belajar teologi, makin lama makin menggumuli atau makin mikirin apa ya hal yang spesifik yang aku bisa garap, yang memang bisa kontribusi gitu dari seluruh pelajaran teologi gitu. Dulu kan aku belajar teologi di sekolah, tujuannya adalah lulus, masuk gereja, pelayanan, ya udah gitu. Tapi kan waktu studi dulu lama-lama makin nyadarin, iya nih, aku lebih cocoknya ngajar. Iya nih, aku lebih cocoknya mendampingi orang yang lagi memikirkan tentang imannya misalnya. Akhirnya makin lama makin tajam, ya aku kudu ngajar. Nah, tapi ngajar apa? Aku tracking back lagi ke apa ya yang bikin aku pengen banget dalemin tentang Tuhan, tentang diriku, tentang manusia, tentang dunia. Apa ya lama-lama ya itu. Wah, dulu mikir. Nah, ternyata dulu waktu di sekolah teologi itu aku adalah orang yang selalu kepengen ngelihat orang Kristen itu punya dampak gitu di ruang publik, di area-area di mana persinggungan dengan orang-orang dengan agama lain itu ada gitu. Karena dari situlah kita bisa, istilahnya apa ya, bisa contribute sebagai orang Kristen
tentang hal-hal yang memang lagi dimasalahin sama orang-orang sekarang, hal-hal yang lagi jadi concern oleh orang-orang sekarang gitu. Nah, oleh karena itulah selalu aku dulu belajar sesuatu, interestnya tentang apa yang disebut dengan teologi publik. Istilah ini ternyata aku dapat dari temanku, ya seorang mentor juga, kakak tingkat namanya Adrianus Yosia. Waktu di kampus kami sering ngobrol banget di asrama. Jadi kalau asrama dulu kan ada satu tempat, situ kayak sofa gitu di mana ada orang-orang ngobrol. Nah, aku makin mikir, ternyata aku interestnya adalah tentang teologi publik. Dulunya aku nggak tahu teologi publik. Dulunya waktu aku SMA belajar baca buku, ya pokoknya ngerti teologi terus bisa ngajarin ke anak-anak SMP gitu kan. Waktu sekolah S1 ya ngertinya teologi, punya landasan berpikir yang kuat sehingga aku bisa berdialog bersama dengan orang-orang di luar sana yang juga lagi concern dengan masalah-masalah tertentu. Baru setelah di kampus bertemu dengan Adrianus Yosia, itulah dia mengistilahkan teologi publik atau public theology. Tentu ya dia dapat dari yang lain ya, tapi aku taunya dari dia gitu. Sehingga oh itu toh maksudnya, itu toh yang aku selama ini pikirin tentang bagaimana kekristenan atau bahasa-bahasa tentang Tuhan di dalam konsep kita itu relevan dengan hal-hal yang dipercakapkan di ruang publik gitu. Atau dalam artian teologi publik berarti kan teologi yang dibawa ke publik gitu. Atau teologi yang dipublikkan. Nah, itu baru tahu aku namanya. Itulah kenapa pada waktu aku sadar, semakin lama semakin sadar aku kudu ngajar, terpanggil ngajar, terus berarti kudu sekolah lagi. Maka aku harus mencari kampus yang memang memberikan tempat untuk yang disebut dengan teologi publik ini atau public theology. Nah, ternyata semakin aku pelajari, kalau kita mau jadi public theologian, maka berarti ya kita kudu benar-benar mempelajari diskusi-diskusi yang terjadi di publik, di ruang-ruang publik, di dunia keilmuan yang bukan cuman dipercakapkan di gereja gitu. Ada teori-teori tertentu yang dipakai, ada tools-tools tertentu yang dipakai, ada analisis-analisis tertentu yang dipakai, ada bidang studi tertentu yang disentuh, yang nggak pernah disentuh gitu. Nah, itu yang harus. Jadi apa yang ada sekarang, yang dipercakapkan, itu aku harus lihat gitu. Aku harus tahu, engage dengan itu. Contoh misalnya ketika ada percakapan tentang teologi dan rasisme misalnya. Berarti kan analisis tentang rasisme juga harus pakai gitu. Misalnya bicara tentang teologi dan poverty gitu, atau kemiskinan, atau teologi dan kapitalisme, teologi dan alam dan lain-lain. Jadi bukan teologi tentang Tuhan apa terus diturunin di gereja atau aku ajarin ke generasi baku, tapi aku engage dengan studi-studi tertentu. Maka kampus-kampus yang aku list adalah kampus-kampus yang memang harusnya memberikan ruang untuk teologi publik itu. Entah ada nama programnya teologi publik, entah nggak ada nama programnya, tapi memang kampusnya sudah punya reputasi untuk menghasilkan orang-orang, menghasilkan teolog-teolog publik gitu. Nah, akhirnya aku pilihlah beberapa kampus dari list itu. Nah, cuman ternyata setelah aku dalam-dalamin lagi, aku bukan cuman tertarik sama teologi publik. Aku tertarik tentang bagaimana bahasa-bahasa kekristenan di era sebelum modernisme, sebelum reformasi, sebelum era pencerahan, entah itu bapak gereja, entah itu medieval, berbicara tentang ruang publik. Kenapa aku tertarik dengan itu? Karena pada waktu aku studi dulu, aku makin menyadari bahwa ada semangat, ada satu roh dari modernisme yang mempengaruhi teologi, sehingga kadang-kadang teologi yang dihasilkan oleh latar belakang modernisme itu menghasilkan dampak-dampak negatif itu, dampak-dampak buruk itu. Ya ada banyak ya, misalnya tentang terlalu intelektualisme, ada analisis seperti itu, ada analisis yang bicara tentang teologi modern berarti anti liturgi,
anti estetika gitu-gitu. Tapi terus juga teologi modern itu berarti anti apa ya, dia absolutisme, anti dengan yang relatif gitu, anti dengan pemahaman yang lebih heuristik gitu tentang kebenaran. Tapi ternyata aku lebih suka pakai waktu itu aku lebih suka pakai istilahnya ada seorang namanya Merold Westphal. Dia seorang filsuf, tapi dia filsuf dari latar belakang gereja yang sama kayak aku gitu. Kebetulan dia dari evangelical. Nah, si Merold Westphal ini bilang bahwa modernisme itu artinya adalah proses homogenisasi komunitas for the sake of advancement. Jadi komunitas itu dibikin sama, diserupakan, dikategorisasikan, diseragamkan atas nama kemajuan gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya sesuatu itu dicoba ditata dengan seragam, terkontrol, rapi, organize, terkategori dengan baik, maka si pemilik data itu atau pemilik kekuasaan di dalam teritorinya dia atau areanya yang dia miliki itu, yang orang-orang yang dia kategorisasi itu dia akan lebih mudah membawa gerombolan masyarakat ini untuk mengarah kepada kemajuan. Efeknya adalah ada banyak orang yang tidak benar-benar sama dikudu sama-samain, padahal ya nggak sama gitu. Atau efeknya adalah ada hal yang di luar kategori itu tapi ditolak gitu. Pokoknya semua harus fit dengan kategori itu gitu. Apapun itu. Gitu. Ada kategori yang dibuat, maka semua orang harus fit dengan kategori itu. Jika tidak, maka ya kemajuan tidak bisa dapat dicapai gitu. Kira-kira gitu. Ada panjang analisisnya. Tapi kira-kira gitu waktu itu. Maka akhirnya aku bertanya, kira-kira teologi sebelum era modernisme itu mikirnya kayak gimana sih? Mikirnya kayak gimana sih mereka sebelum era modernisme, sebelum seluruh hal ini terjadi, seluruh semangat advancement, pembangunan dan lain-lain itu terjadi, apa sih mikirnya mereka gitu? Orang-orang Kristen mula-mula, bapak gereja medieval. Jadi aku punya dua ketegangan antara engage dengan isu-isu publik yang sekarang dibicarakan dalam dunia teologi juga, ras, gender, postkolonial, terus analisis kelas itu class analysis itu bukan kelas-kelas tapi ada tingkat-tingkatan orang, ada kelompok bourgeois, ada kelompok kelas bawah gitu kan. Bahkan itu bukan cuma mendefinisikan kelompok orang juga, tapi mengkategorikan orang dalam situ. Dan juga ada ketegangan mau cari tahu ini yang lama apa sebelum semua itu terjadi, sebelum modernisme itu mempengaruhi teologi, kira-kira apa gitu. Maka akhirnya aku pilihlah beberapa kampus yang ngasih ruang buat dua-duanya. Ada yang ruangnya itu maju banget, studi yang satu, tapi nggak ngasih terlalu banyak tentang studi tentang gereja mula-mula misalnya. Ya aku tetap ambil, tapi dengan kesadaran bahwa ya nanti paling belajar sendiri gitu, karena gereja ini maju di sini, sekolah ini maju di sini. Ada sekolah yang maju banget tentang patristic studies, gereja medieval, gereja yang kekristenan mula-mula, tapi tidak engage dengan ruang publik gitu. Nah di sini aku agak ragu-ragu, tapi ya oke lah, nggak apa-apa, aku ambil, tapi sambil dengan cari tahu ada nggak dosen-dosen di situ yang juga belajar tentang isu-isu yang terbaru yang dipercakapkan di teologi publik gitu. Kalau ada ya dia masuk gitu. Walaupun programnya nggak begitu, programnya patristik, programnya gereja medieval, classical studies dan lain-lain, tapi setidaknya ada dosennya. Nah, akhirnya dari seleksi lah ya, dari 30 berapa gitu kampus aku folderin, aku hubungin mana yang respon dengan baik, aku cek beasiswa dan lain-lain. Akhirnya aku putuskan daftar 4 kampus gitu. Nah, kampus pertama adalah
namanya Garrett Evangelical Theological Seminary. Itu kampus yang sejauh ini yang aku tahu paling maju kalau paling maju atau cukup maju. Kayaknya paling maju untuk studi postkolonial dan dekolonial. Apa itu studi postkolonial dan dekolonial? Studi postkolonial dekolonial itu adalah postkolonial dulu ya. Studi yang menganggap bahwa jika teologi itu berakar dari semangat kolonialisme, maka kita perlu menginterogasi teologi tersebut. Gitu. Karena teologi tersebut jangan-jangan sudah berdampak buruk terhadap orang-orang teropresi atau terhadap keberlangsungan kolonialisme atau melanjutkan perpetuate kolonialisme. Nah, tindakan mendismantle, menginterogasi dan bahkan mengubah itu adalah tindakan dekolonial gitu. Jadi ada proses dekolonialisasi. Jadi berusaha keluar dari kekangan kolonialisme yang masuk ke dalam jubah teologi, kira-kira gitu. Nah, sejauh itu memang maju gitu. Terus yang kedua namanya Notre Dame University. Sejauh ini yang aku tahu dia kampus dengan program teologi terbaik di dunia, ya kayaknya. Tapi aku bisa salah. Tapi kira-kira yang aku dapat informasinya begitu. Jago studi di kampus itu sangat-sangat maju di studi patristik. Studi medieval, gereja ortodoks, gereja katolik gitu. Dan aku sangat senang sekali. Sayangnya itu tadi tidak ada program yang menunjang untuk teologi publik atau bicara tentang isu-isu kekinian gitu. Jadi ya aku masukin daftar, tapi aku nyari-nyari kira-kira dosen siapa yang nanti kalau aku udah masuk ke sana aku akan belajar dengan dia gitu supaya mengimbangi ini. Yang ketiga adalah Princeton Theological Seminary. Princeton Theological Seminary itu juga teologi publik, termasuk orang-orang biblikanya juga engage dengan isu-isu ras, isu-isu kemiskinan, diversity. Aku suka banget. Walaupun sebenarnya marwah atau istilahnya apa, semangat institusinya adalah semangat studi Calvert. Calvert adalah nama besar teolog Calvinis, kalau orang-orang Calvinis masih mengaku ya, yang cukup berpengaruh sampai sekarang gitu. Di Indonesia ada namanya Calvert Indonesia kalau nggak salah, cek Instagramnya sama YouTube-nya. Itu ada ngomongin tentang Calvert doang. Nah, marwahnya Princeton Theological Seminary itu Calvert dan ahli-ahli Calvert di situ ada gitu. Waktu aku daftar itu ada George Hunsinger. Ya udah, aku daftar karena memang teologi publik yang di situ bagus, tapi basis teologinya adalah Calvert. Nah, bagaimana dengan patristiknya? Ada, tapi tidak sebanyak Notre Dame tadi. Nah, yang terakhir adalah Boston University, tempat aku sekarang. Boston University ini studinya itu nggak spesifik, tapi sangat-sangat lebar. Lebar itu dalam arti dosen dengan berbagai topik dan keahlian itu ada gitu. Dan program sertifikatnya juga, program masternya juga kan ada pengelompokan gitu. Itu sangat-sangat beragam. Ada ecological studies, Jewish studies, interreligious leadership, habis itu ada ya sistematik, ada liturgi dan lain-lain. Jadi itu sangat-sangat lebar sekali. Ada etika juga. Maka aku nemu dosen-dosen yang benar-benar engage dengan isu-isu publik, ekonomi, financial, terus ekologi, apalagi kolonialisme, postkolonialisme, ada namanya Philippe Maya, postmodernisme juga Philippe Maya, ekologi itu Dr. Rebecca Copeland yang sekarang jadi advisorku, trauma studies itu Shelley Rambo, nah, salah satu nama besar di trauma studies sekarang, teologi trauma sih, bukan trauma studiesnya doang ya. Ada juga nama besar yang bicara ekonomi, Nimi Wariboko. Ada
ada juga orang yang meneliti tentang cara kerja otak, jadi sintesis antara sains dengan teologi, namanya Wesley Wiltman, dan dia seorang filosof juga. Ada yang sedang studi interreligious tadi, walaupun sepertinya mungkin pendekatannya agak beda dengan profesor-profesor lain ya, namanya David De Cosimo. Jadi banyak banget ada studi penginjilan di post-Christian era, itu namanya Brian Stone. Jadi sangat-sangat beragam. Aku nggak ngerti Biblika ya, tapi Biblika juga beragam, engage dengan isu publik juga. Nah, akhirnya aku pilih. Kenapa? Karena nggak paling bagus di patristik, tapi nggak paling bagus di teologi publik juga, gitu. Tapi memang ada gitu, dua-duanya itu ada, melebar gitu. Dan orang-orang yang di dalamnya juga nggak bisa dibilang yang biasa-biasa aja studinya. Dan lulusan yang dikeluarkan oleh Boston University juga ya cukup banyak dikenal. Ada John Tatamalil yang bicara soal agama dan animalitas. Ada juga dulu Martin Luther King Jr. Dulu aku paling ininya Martin Luther King Jr. Ada di situ, The Prophet istilahnya. Dan Howard Thurman itu menjadi salah satu tokoh besar di Boston University yang bicara tentang pembebasan orang-orang kulit hitam. Nah, aku suka banget, maka aku apply. Kira-kira itu. Nah, jadi kalau dari ceritaku tadi, haruskah sampai jauh-jauh belajar teologi? Ya nggak harus. Tapi sebaiknya belajar teologi di tempat yang memang secara spesifik akan ngasih apa yang kamu butuhkan dan kamu pelajari. Pastikan resource di kampus itu sesuai dengan pengennya kita. Nah, tentu setelah aku di sini ada beberapa hal yang aku agak bergeser sedikit, ada semakin sempit lagi studinya gitu kan. Jadi itu ada perubahan sedikit, fokus studinya jadi lebih sempit gitu. Tentu mendefinisikannya lebih detail kapan-kapan aku bisa cerita. Tapi setelah sampai sini dan ini udah semester kedua, aku bersyukur banget karena ini benar-benar tempat yang memang aku pengen gitu. Ya, empat-empatnya sama-sama semua aku pengen sih ya. Istilahnya dari semua yang aku pilih, aku yakin ketika masuk situ resource-nya ada untuk menunjang apa yang aku pengen pelajari gitu. Nah, kalau tinggal mau sebelum aku tutup ya pertanyaannya, kenapa nggak yang lain aja? Iya, karena yang lain ada yang nggak nerima. Terus ada juga yang sama nerima juga, dua nerima dua nolak gitu. Dan akhirnya aku menjatuhkan pilihan ke sini oleh karena banyak faktor finance, mereka kasih scholarship, ada orang-orang Indo yang banyak di Boston juga, ada seniorku yang dulu dari Boston Uni juga yang banyak bantu dan ngasih tahu gimana cara bertahan hidup, cara thriving, cara belajar teologi juga dengan flourish di sini gitu. Kira-kira itu. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi mikirin sekolah teologi, pertama-tama jangan mikirin apakah luar negeri atau dalam negeri dulu. Karena kalau mikirin luar negeri atau dalam negeri dulu, nanti kita bisa jadi ngambil kampus tanpa ada istilahnya sasaran yang kita pengen apa. Jangan sampai kalian masuk ke dalam negeri karena terlalu pesimis. Karena misalnya, aku nggak bisa luar negeri, biasa gitu. Kalau orang-orang ngobrol sama aku, tapi aku nggak bisa bahasa Inggrisnya, tapi aku nggak pede, tapi nanti aku mungkin daftar belum tentu diterima juga gitu kan. Jadi langsung ujuk-ujuk pilih ke kampus dalam negeri. Berarti kan dia nganggap bahwa dalam negeri itu kampusnya jelek gitu. Ya udahlah kampus dalam negeri aja. Padahal nggak gitu harusnya mikirnya. Harusnya mikirnya adalah passionnya dulu apa yang kita pengen pelajari ya. Kalau misalnya di kampus di dalam negeri nggak bisa nemu, ya cari yang di luar. Atau misalnya ternyata kampus di luar nggak nemu, di dalam negeri ada dan lebih spesifik menunjang panggilan, ya kenapa harus ke luar negeri gitu. Jadi jangan pertama-tama langsung luar negeri atau dalam negeri dulu, karena nanti jatuh-jatuhnya bisa jadi ya, kebanyakan yang aku dengar itu ya itu tadi, minder gitu. Kalau nggak minder, karena minder jadi ke dalam negeri, atau sebaliknya nggak minder tapi pokoknya pengen ke luar negeri gitu, akhirnya ke luar negeri gitu. Nah maka yang pertama
pastikan dulu pengen sesuatu yang mau dituju, lalu browsing, cari emang kampus di luar negeri gimana, kampus dalam negeri gimana, baru tentukan pilihan di mana. Kira-kira itu. Jadi aku malah memotivasi begini, kalau memang kalian sudah tahu mau belajar apa, kira-kira itu tentu aku nggak bilang pasti nggak berubah ya, tapi bisa jadi berubah memang. Tapi maksudnya setidaknya kalau udah tahu mau belajar apa, lalu lihat bahwa kampus-kampus di luar negeri itu lebih cocok, lebih memenuhi kebutuhan belajar kalian. Ya, yang perlu dibuang adalah ketidakpedeannya gitu. Justru malah hajar, harus siapin gitu. Kira-kira itu. Ini aku sharing ini juga sebagai aku refleksi ulang, kenapa ya dulu aku ngambil sekolah lanjut ya gitu. Apa ya aku belajar teologi ya gitu. Ini sekali lagi aku pernah sharing ke kalian bahwa aku bikin video YouTube ini sebagai bentuk aku jurnal buat diriku sendiri gitu, untuk makin mempertajam arah studiku nanti kayak gimana. Dan ini proses aku kayak nginget-inget lagi ngapain ya gitu, sambil sekalian aku sharingin ke kalian, siapa tahu berguna. Oke, itu aja. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.